cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku
kuasa-Mu yang terbaik untuk kami, Yesus. Haleluya. Sama-sama kita mau angkat tangan kita. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Saya mengundang untuk kita semua bangkit berdiri. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly. Kalian berikan tepuk tangan buat Tuhan. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji, Tuhan. Nyanyian pujian bagimu, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Benar Tuhan, hanya Engkau yang layak untuk kami tinggikan, yang kami sembah dan kami muliakan. Berkaryalah Engkau Tuhan dalam setiap kami, biar nama-Mu saja yang semakin dimuliakan Bapa. Dan kami mau lebih lagi Tuhan untuk memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Mari kita semua yang siap untuk memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi. Haleluya. Percaya kita punya Tuhan yang besar, amin. Amin. Yang percaya kita punya Tuhan yang besar, katakan yes. Yes. Yang percaya kita punya Tuhan dengan kuasa yang besar, katakan yes. 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 Berikan tos kiri kanan, katakan kita punya Tuhan yang besar. Haleluya. Kita besar dan sungguh amat besar, yang memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta
nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahannya besar, Oh, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Saya persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur punya Engkau Tuhan, Allah yang setia, Allah yang selalu menyertai kami. Apapun kondisi kami Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Karena Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku.
bangkit berdiri. Kau kuatkan aku bertahan, oh, kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kuatkan Kami mengundang hamba-Mu. kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Engkau Allah Immanuel. Pada waktu kami mengalami kesesakan, Engkau hadir memberikan kami kekuatan jalan keluar. Sekalipun ya Tuhan, bumi bergoncang, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena kami ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan Allah ada di tengah kami, damai sejahtera, sukacita. Dan kami hidup benar, bahkan hidup adil sebagaimana kehendak-Mu. Terima kasih, terpujilah Engkau Allah Immanuel. Pagi hari ini kami bersyukur kami boleh mendengarkan suara-Mu. Kau sudah hadir lewat pujian kami umat-Mu. Kau sudah memberkati kami yang lemah mendapat kekuatan yang baru, yang sakit mengalami kesembuhan, dan kami pulang nanti dengan kemenangan. Pagi hari ini kami rindu mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap diberkati firman Tuhan katakan sama-sama, amin. Beri lagi kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dalam kesempatan yang indah ini saya mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek bagi Bapak Ibu Saudara yang merayakan Gongsi Pacoy. Bilang Gongsi Pacoy Saudara. Biasanya selalu ada angpau ya. Angpau sudah ada di rumah masing-masing ya Saudara ya. Tinggal Saudara ambil ya. Puji Tuhan, pujian ini sudah, rangkaian pujian ini inti dari firman Allah yang sebentar kita akan dengarkan. Minggu lalu kita bersyukur ya, hambanya Pak Yosef Mulia sudah menyampaikan bagaimana iman dan kekudusan kita mencontoh atau meneladani dari Henokh. Henokh hidupnya berkenan kepada Tuhan karena dia bergaul akrab dengan Tuhan. Selalu hidup dalam doa pujian penyembahan, melibatkan Tuhan. Tuhan Immanuel buat Henokh. Dan yang luar biasa, Henokh menyerupai Kristus, menyerupai Allah Bapa. Dia kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Dia punya iman yang dahsyat. Sehingga akhirnya pasti Tuhan sudah bicara. Engkau jaga hidupmu, nanti engkau tidak mengalami kematian. Engkau akan naik ke surga. Dan benar, ya, terjadi apa yang dikatakan, yang diimani oleh Henokh sehingga dia naik ke surga. Ya, Elia juga mengalami. Dan kita juga orang yang menantikan kedatangan Tuhan akan mengalami naik ke surga. Beri tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Wow, ada orang mengimani di antara kita ini. Ya, saya juga mau daftar sebetulnya ya, kalau Tuhan berkenan. Kita termasuk orang-orang yang hidup di akhir zaman, yang menanti kedatangan Tuhan. Mungkin, kemungkinan besar, kita tidak akan mengalami kematian, kita akan diangkat, rapture, ke rumah Bapa di sorga. Dan nanti kita akan datang bersama-sama orang-orang yang lain pun yang akan mengalami kebangkitan dan lain sebagainya. Puji Tuhan, tentunya orang yang mati dalam Tuhan dulu yang dibangkitkan ya. Setelah itu sama-sama rapture naik ke surga. Hari ini saya akan melanjutkan firman Allah tentang masih mengenai iman. Dalam garis besar sepanjang tahun 2024 ini, bagaimana kita beriman teguh kepada Kristus, kepada Tuhan Yesus, berpegang teguh kepada firman Tuhan. Nah, saya bagian kedua, kita akan belajar dari Musa tentang iman dan tindakan. Jadi iman itu nggak bisa hanya beriman, percaya. Iblis juga percaya ya, Pak Suito sudah sampaikan begitu jelas. Bahkan iblis gemetar, bukan sekedar percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Gemetar, takut.
Kadang-kadang anak Tuhan percaya kepada Tuhan Yesus tapi nggak takut. Contohnya apa? Hidup masih dalam dosa, hidup di dalam gelap. Ya, seperti orang yang belum mengenal Tuhan. Bahkan yang ngeri lagi, kalau sampai murtad tinggalkan Tuhan, hidup tidak ada bedanya dengan orang duniawi. Nah, saya akan menyampaikan mengenai iman dan tindakan belajar dari kehidupan Musa. Puji Tuhan, ya, saya akan dibantu oleh Ibu Hidayah akan membacakan ayat-ayat firman Allah. Saya lebih semangat kalau dibacakan firman Allah ini. Ya, silakan. Ya, Bu Hidayah akan sampaikan, bacakan Ibrani 11 ayat 1. Sudah menyimak baik-baik. Ini ayat yang lalu saya ingatkan kembali supaya kita mengerti bahwa iman itu sangat-sangat penting. Karena waktu Tuhan datang menjemput kita, yang Tuhan mau lihat iman kita kepada Dia. Apakah masih beriman? Apa sudah tanggalkan iman? Sudah tinggalkan Tuhan? Silakan. Ibrani 11 ayat 1, Ya. demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita hidup harus memiliki pengharapan. Pengharapan akan apa? Akan janji Allah. Pengharapan akan apa? Seperti yang firman Tuhan katakan. Tadi saya sudah singgung di depan. Pengharapan anak Tuhan itu nanti yang paling besar adalah menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Amen. Tapi pengharapan apapun, seperti apapun yang kita bilang Alkitab, kalau kita tidak mempunyai iman, pengharapan kita sia-sia. Karena kita hidupnya sudah tidak lagi mengikuti firman. Tidak ada lagi di jalur yang benar. Tetapi kalau kita mempunyai iman kepada Tuhan Yesus, kepada firman-Nya dan lain sebagainya, maka kita akan mempunyai dasar dari pengharapan itu. Terus? Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Banyak janji Tuhan belum kelihatan. Tapi bagaimana supaya kita menerimanya? Harus punya bukti. Apa itu buktinya? Iman. Kita tetap percaya. Jadi tadi saya pagi bersaksi. Semenggiurkan apapun tawaran dunia, yang paling banyak sekarang ini ya, dosa-dosa akhir zaman ini. Dosa kejahatan seksual, dosa narkoba, dosa korupsi, penyalahgunaan uang dan lain sebagainya, perkara-perkara dosa itu, seberapa besar menggiurkan kita? Jangan kita mau gadaikan iman kita. Jangan kita mau tertarik atau meninggalkan iman kita, meninggalkan Tuhan. Kita harus tetap ada dalam keadaan beriman yang menyala-nyala. Ini bukti bahwa kita akan menerima apa yang belum kita lihat. Amin. Tadi saya katakan, ya saya sering kali ngomong berulang-ulang, ya, karena setiap tahun pasti berubah. Saya tahun 73 dibaptis, benar-benar hidup baru. Saya berani bertanggung jawab ngomong, saya bukan anak Tuhan yang ece-ece, yang asal-asalan. Saya serius sekali. Dan kepengen tiap tahun saya meningkat imannya, pengharapan bahkan kasihnya. Jadi kalau dihitung-hitung saya ini sudah 52 ya, karena 51 berjalan 52. Dan saya karena dari background teknik sipil menjelaskan tentang ilmu kayu, ya, ilmu pengetahuan mengenai kayu. Nah, pohon jati itu setiap tahun itu yang sehat, yang tumbuh subur, akarnya merambat ke batang air dan juga diberi pupuk secukupnya, dijaga, setiap tahun itu diameternya naik 1 senti. Saya nggak pernah lupa pelajaran itu. Saya termasuk yang hasil ilmu mengenai kayu ini yang hasil ujiannya bagus. Karena saya benar-benar sungguh-sungguh waktu diterangi mengenai kayu. Jadi kalau secara iman, saya ini mestinya seperti pohon jati yang subur, sudah berdiameter 52 cm. Nah, seperti itu mestinya saudara ya. Jangan dibandingkan dengan badan saya saudara ya. Saya mau kurus ya. Jangan nanti wah om tahun depan gemuk lagi 1 cm ini. Tahun depan lagi 1 cm ini. Waduh kalau saya dikasih umur panjang tambah gemuk dong. Enggak. Saya mau langsing ya. Maaf sekarang masih langsung sedikit saudara ya. Saya lihat banyak temannya juga ini yang langsung-langsung. Jadi saudara pohon jati itu bertumbuh kalau sehat. Iman kita pun harus bertumbuh. Jangan saudara bangga, oh dulu 10 tahun yang lalu saya berdoa untuk hujan turun. Berhenti hujan. Sekarang bagaimana? Tambah gede hujannya. Nah, itu berarti mundur saudara ya. Kita harus meningkat dalam segala hal. Saya kepengen sekali. Saya berdampak buat gereja ini, saya berdampak buat Banten, saya berdampak buat Indonesia. Bahkan di grup kami ada 10 perusahaan, saya kepengen sekali berdampak. Ya minimal kalau orang dalam lemah-lemah, saya masih tetap teguh. Karena iman saya bertumbuh. Ngerti Bapak Ibu Saudara? Iman ini harus dipelihara, dijaga.
Jangan di rumah pelihara macam-macam. Iman tidak dipelihara, itu nggak benar itu. Iman kita harus dipelihara supaya sehat bertumbuh. Salah satunya kita ibadah, baca firman, lakukan firman, dan hidup sesuai dengan kebenaran. Ya, jadi sekali lagi, iman ini dasar dari yang kita harapkan dan bukti dari yang tidak kita lihat. Lanjut ayat 6. Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Minggu lalu kita berbicara tentang Heno. Hidupnya kudus karena bergaul. Hidupnya berkenan karena Tuhan senang. Tapi tanpa iman nggak mungkin. Berkenan itu karena kita nyenangin sekali-sekali. Kalau tidak beriman pasti beda. Hanya menyenangkan pimpinan. Hanya menyenangkan suami, menyenangkan istri sekali-sekali. Tapi kalau kita punya iman seperti Tuhan maksudkan, perkenanan itu akan terus. Perkenanan itu akan terus semakin hari Tuhan semakin berkenan. Kalau orang yang beriman itu, orang yang berkenan itu, hidupnya seperti matahari. Mulai dari terbit, jam 8, jam 9 terangnya beda. Ini benar-benar tidak ada awan ya. Jam 10 beda, jam 11 lebih beda lagi. Kalau saudara dari jam 8 sampai jam 11, ya kepala kita garing saudara ya. Ini kan nggak ada awan. Jam 12 itu terang benderang yang rembang tengah hari. Wow. Seperti itulah mestinya iman kita menuju kepada kesempurnaan. Lanjut. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Kalau kita mau memandang Tuhan, kita mau ibadah, kita mau sungguh-sungguh baca firman Allah, kita mau mengiring Tuhan, harus yakin Tuhan itu ada. Yang setuju katakan amin. Amin. Saya pernah katakan Tuhan itu seperti matahari. Ada awan gelap, matahari tidak kelihatan, tapi bukan tidak ada matahari. Bagaimana di Cikupa? Oh, nggak ada matahari om. Ada matahari. Cuman karena mendung gelap, nggak kelihatan. Malam nggak ada, apalagi malam om nggak ada matahari. Waduh, itu pelecehan. Matahari tetap ada. Buktinya apa? Kalau ada bulan, mantulnya sinar matahari, itu dilihat terangnya bulan. Ya, kita harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari buat Dia. kita yang sungguh-sungguh Tuhan beri upah. Amin. Maka saya melihat upah yang terbaik itu, upah yang dari Tuhan. Amin. Yang dari dunia sementara. Suatu saat dia senang kita dipuji, tapi begitu nggak senang, malah dimarahin dan lain sebagainya. Seperti lupa sama budi atau usaha keras kita. Nggak apa-apa, itulah manusia. Tetapi Tuhan selalu memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Kita perlu iman. Ayat selanjutnya. Yakobus 2 ayat 17. Nah, ini menyangkut apa tema ini ya? Demikian firman Tuhan. Ya. Demikian juga halnya dengan iman. Ya. Jika iman itu tidak disertai perbuatan. Kalau kita berkata beriman, tetapi tidak ada perbuatan iman kita, tidak ada perbuatan perubahan hidup setelah kita percaya kepada Tuhan, biasa-biasa aja tuh, hanya omongnya gede, punya iman, tapi perbuatannya orang lihat nggak ada tanda-tanda orang itu beriman. Maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, kita berbicara pada hakikatnya itu adalah mati. Puji Tuhan, kita langsung masuk ke poinnya seperti ayat tadi tuntunannya. Ibrani 11 ayat 23. Ya, silakan. Ibrani Ini 11 contoh Musa. ayat 23. Ya. Karena iman maka Musa setelah ia lahir Ya. disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Orang tuanya menyembunyikan. Sebetulnya peraturan di Mesir pada saat itu, kalau orang Israel punya anak laki-laki harus dia bunuh. Kalau enggak nanti bidan yang bantuin supaya begitu keluar laki-laki, bidannya bisa disuruh harus bunuh tuh bayi laki-laki. Ya nggak boleh lama-lama, mungkin dikasihlah beberapa hari sebelum dibunuh, tapi harus dibunuh. Tetapi khusus buat Musa ini beda. Karena ada rencana Tuhan yang besar buat Musa dan keluarganya. Jadi orang tuanya diberikan keberanian, ya mestinya dia dibunuh. Tetapi malah disembunyikan sampai 3 bulan karena makin lama nangisnya dulunya sekarang itu kan lama-lama kan ketahuan kira-kira seperti itu. Kenapa orang tuanya? Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Ya, terima kasih. Silakan duduk dulu. Jadi Musa itu dipertahankan oleh orang tuanya, tidak dibunuh. Ya, saya percaya Tuhan bicara kepada orang tuanya, khususnya ibunya ini.
bahwa Tuhan punya rencana yang besar lewat Musa ini, bangsa Israel akan keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Oleh sebab itu dia tidak takut kepada titah Firaun, tidak takut. Cuman ya dia diarahkanlah, pasti Roh Kudus Allah Immanuel mengarahkan dia. Supaya kamu tidak bersalah, tidak menyembunyikan anakmu, bikin ya keranjang yang dikasih ter dan gala-gala supaya tidak masuk air kalau dihanyutkan. Lepaskan ini Musa yang masih bayi, yang usianya kira-kira 3 bulan lebih ini, kamu alirkan ke tempat di mana putri Firaun mandi. Pasti itu Tuhan yang suruh, nggak mungkin dia ngarang sendiri. Apa buktinya? Ternyata akhirnya putri Firaun jatuh hati kepada bayi Musa ini. Dia nggak lapor, atau mungkin dia minta pengecualian. Ini anaknya elok rupanya, Musa ini, biar aku pelihara ya sebagai ya pangeran dari putri Firaun. Keren Pak ya, saya melihat ini dari Tuhan ya, luar biasa. Jadi orang tuanya Musa ini berani mempertaruhkan nyawanya supaya bisa melakukan apa yang seperti Tuhan mau. Ingin menyenangkan hati Tuhan dengan memelihara Musa, menghanyutkannya sampai ketemu dengan putri Firaun dengan keberanian. Dan ini kita melihat hasilnya. Kita melihat ada satu ayat firman Allah di Mazmur 56 ayat 12. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ya mungkin ini yang bekerja dalam hati orang tuanya Musa. Aku percaya Tuhan punya rencana buat Musa ini. Aku tidak takut. Dia besarkan 3 bulan, dia hanyutkan di sungai Nil, ketemu dengan tempat di mana putri Firaun mandi. Luar biasa. Kita akan lanjutkan pembacaan. Ayat 24, silakan Bu Ida bacakan. Ibrani 11 ayat 24. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Ya, setelah dipelihara oleh putri Firaun, Musa bertambah besar, bertambah dewasa. Kita lihat di kisah bagaimana dia tidak senang orang Mesir menganiaya orang Israel. Karena dia tahu orang Israel itu adalah keturunannya Israel sama seperti dia. Dia ini bukan orang Mesir. Dia ambil putusan. Dia melakukan segala sesuatu seperti yang Tuhan mau. Tidak mau terus enak menjadi putri Firaun, menjadi orang Mesir. Dia menolak, ya, sehingga diambil keputusan. Ya, kita lihat kisahnya bagaimana akhirnya sama orang Ibrani ribut. Dia teriak-teriak, wah kamu yang dulu membunuh orang Mesir. Ya, akhirnya ya kita lihat kisahnya, Musa melarikan diri. Jadi Musa percaya bahwa menjadi anak Tuhan itu jauh lebih penting, lebih baik daripada menjadi anak Firaun. Ayat 25. Ayat 25, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah. Jadi Musa memilih biarlah menderita sengsara sebagai orang biasa, orang Israel yang sedang dijajah, dikuasai atau dijadikan budak oleh bangsa Mesir. Lebih baik jadi umat Allah, ya. Terus? Daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ya. Daripada hidup dalam dosa sebagai orang Mesir. Ya, Musa sudah tahu banyak perkara dosa yang dilakukan oleh orang Mesir. Dia memilih hidup benar, berkenan. Lanjut, ya, ayat yang ke-26. Ayat 26, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Jadi pikirannya lebih baik menderita karena Tuhan, karena Kristus, karena dia sebagai umat Allah, daripada senang hidup dalam perkara dosa di Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang dia pandang adalah upah yang dari Tuhan, bukan yang dari dunia. Ini mengingatkan kita, sehebat apapun pencapaian kita di dunia ini, jangan mencintai dunia. Jangan hati kita dikuasai oleh dunia yang akan binasa. Tapi biarlah hidup kita semakin hari, semakin kudus, semakin berkenan kepada Allah, semakin sempurna. Jadi Bapak Ibu Saudara, seperti tadi pagi saya katakan, jangan mau diiming-imingi supaya kita korupsi, supaya mencuri, supaya hidup dosa, miliki integritasnya seperti Tuhan mau.
Karena kita menantikan upah yang sesungguhnya yang dari Tuhan. Amin. Bukan dari manusia, bukan dari dunia yang sementara ini. Ayat 27. Ayat 27, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ya, Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. jadi semakin dia jauh dari Mesir, semakin melihat rencana Tuhan yang besar. Tuhan akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Amin. Musa semakin menyala-nyala. Walaupun setelah ditugasi dia merasa, aduh Tuhan, aku nggak mampu, aku nggak bisa bicara dan lain sebagainya. Ayat ke-28. Ayat 28, karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah. Ujung-ujungnya setelah banyak tulah diberikan kepada orang Mesir, orang Israel karena tinggal di Goshen tidak kena tulah, banyak mujizat yang Tuhan nyatakan. Tapi orang Mesir tetap ingin menahan orang Israel kembali ke negerinya. Ya, akhirnya sampai ke titik puncaknya di mana Tuhan katakan, persiapkan dirimu, hai umatku, karena aku akan membawa engkau keluar dari Mesir. Ada 1 juta lebih orang-orang Israel pada waktu itu. Jadi rombongan yang besar keluar dari Mesir menuju Kanaan. Tapi sebelumnya Tuhan katakan, lakukan Paskah. Ya, Paskah yang kita sering rayakan. Di mana engkau harus menyembelih anak domba. Semua keluarga lakukan ini. Darahnya dipercikan, dioleskan di ambang pintu maupun di tiang-tiangnya. Karena akan terjadi tengah malam nanti, malaikat maut akan mengelilingi Mesir dan sekitarnya, termasuk di Goshen. Di mana rumah yang tidak mengoleskan darah domba, tiang maupun ambangnya, anak sulungnya akan mati, termasuk binatang sulung. Kalau punya kuda yang sulung juga akan mati kalau melanggar. Musa melakukan ini, memberitahukan kepada bangsa Israel, lakukan semua. Seperti kiasan, bahwa hanya oleh kematian Tuhan Yesus, orang diselamatkan. Tanpa itu, tidak mungkin. Ini gambaran Paskah yang sesungguhnya nanti, kematian Tuhan Yesus di kayu salib yang membuat kita bisa diselamatkan. Karena kasih karunia, karena kita juga percaya. Ini dikatakan, engkau akan mengadakan Paskah dan percikan darah supaya apa? Supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Supaya engkau tetap selamat. Dan benar terbukti seluruh bangsa Mesir karena tidak percaya apa-apaan ini harus motong domba, nggak usah. Nanti aja lagi sedang acara apa begitu, dia tidak ngikutin. Dan semua orang Mesir menangis setiap rumah tangga karena anak sulungnya mati. Termasuk binatang-binatang yang sulung, yang paling binatang yang binatang pertama itu mati juga. Ya, ini digenapi. Ayat terakhir. Dan mujizat ini terus berjalan sampai perjalanan bangsa Israel dikejar-kejar oleh Firaun dan tentaranya. Sampai mereka diharuskan lari terus menuju laut Teberau. Di sebelah kiri gunung, sebelah kanan lembah, enggak ada jalan keluar. Selain lurus, kalau enggak diserbu, ya dibunuh mungkin sama tentara Firaun. Akhirnya ada di pinggir laut Teberau. Ya, silakan dibacakan. Ayat 29, karena iman maka mereka telah melintasi laut merah sama seperti melintasi tanah kering. Tadi saya mengumpamakan, ya, Musa pun teriak-teriak, Tuhan, Tuhan tolong kami, matilah kami, ke kiri kami nggak bisa naik gunung, ke kanan terjerumus ke lembah. Di belakang tentara Firaun sudah makin dekat. Tapi Tuhan kasih awan gelap sehingga Firaun dan tentaranya udah nggak bisa kita serang sekarang, kita mesti istirahat lah, nunggu malam dulu dah. Udah tinggal, nggak bisa kemana-mana, biarin aja. Tinggal ketok itu di depan, nggak bisa nyebrang dia, biarin aja. Kita ngasok. Justru pada saat itu Musa teriak, Tuhan tolong kamu. Kenapa kamu hanya teriak-teriak, hanya berseru-berseru? Kenapa hanya bilang beriman, saya percaya. Kenapa hanya seperti itu? Apa yang di tanganmu itu? Tongkat yang dari Tuhan. Aku perintahkan belah laut Teberau. Ya, pasti kalau kita pun mikir, masih bisa membelah, ini yang belah kayu, mungkin begitu. Tapi Tuhan bilang, jangan teriak-teriak. Belah laut Teberau. Tangannya begini, semua megang tongkat, semua begini. Ini sama Pak Wahyuan ya. Kata Tuhan, belah laut Teberau, belah, 2, 3. Set, ada apa tuh? Ada apa? Ada angin kecil. Gitu.
Tapi angin kecil itu, karena kita setia, kita taat, Tuhan kirim angin timur yang besar. Sehingga semalam-malaman, ya laut berau itu tak berdua. Wah, apa yang dikatakan terus setelah dia bisa melewati Laut Merah? Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Ya, Amin. terima kasih. Jadi angin timur membelah Laut berau dan mereka berjalan di kekeringan. Orang Mesir bilang kan pagi, nah ini saatnya kita menjarah. Hah? Udah nggak ada ini. Bukan pengangkatan saudara ya, udah pada jalan seperti tanah kering di laut itu. Wah, mereka bisa jalan di air, jalan di laut yang sudah kering. Hayo kita melu. Ya ada orang Jawa juga, ayo melu. Wah, begitu dia masuk, air menutupi ya. Kalau saudara nggak percaya nyelami tempat itu di mana, mungkin rodanya masih ada tuh, roda kereta saudara ya. Nggak usah, kita percaya saja. Setahu kiri kanan, udah percaya saja ini firman ya. Kita kadang-kadang mau bukti ya, percaya saja. Saya kadang-kadang nggak mau terlalu kayak seperti itu. Saya percaya aja, ya Tuhan itu dahsyat. Kita masuk ke poinnya ya, saya cepat saja Bapak Ibu Saudara. Iman membuat Musa bertindak. Bilang sama-sama 2, 3. Iman membuat Musa bertindak. Kenapa? Karena taat kepada perintah Tuhan. Wow. Saya tadi lagi duduk, saya teringat ya, Pak Yusuf pasti ingat ya. Kami itu tahun 2017, kira-kira ya, atau pertengahannya, kami dapat proyek yang besar sekali. Tadi saya ngomong kalau orang Jawa Timur bilang besar. Kenapa saya bilang besar? Kami belum pernah dapat proyek sebesar senilai seperti itu. Dan proyek itu adanya di Oki, Palembang. Saya kadang-kadang juga tegang, stres, karena paling sedikit saya 1 bulan sekali, kadang-kadang 2 bulan, 1 bulan 2 kali saya harus ke sana. Ya, yang sering kali menemani adalah Pak Johar Wahyudi. Pak Yusuf pernah saya ajak, ayo Pak Johar nggak bisa temenin kami berdoa karena saya lagi meeting, kamu berdoa. Saya selalu begitu. Yang saya ajak tuh bukan ikut meeting, berdoa pada waktu meeting. Karena saya tertekan, apa aja susah. Saya tahu hanya Tuhan yang bisa tolong ya perusahaan kami untuk menyelesaikan ini. Suatu saat di tengah-tengah saya rasanya berat. Yang saya takut ini kalau perusahaan rugi bagaimana? Kita kayaknya kita salah pilih ini pekerjaan. Tuhan tolong kami. Dulu pekerjaan yang lebih berat, lebih susah kami bisa lalui dan kami juga ya mendapat keuntungan yang cukup. Ini kami rindu supaya selesai dan kami mendapat keuntungan. Tapi makin lama makin berat. Sampai kami bekerja untuk 2 bangunan itu ya. Dulu saya masih 1 apa 2 ke sana? Masih 1 ya? Nah kita ada sebelahnya, kayak begitu juga Pak. Sampai puncaknya itu 3.500 orang yang kerja. 3.500. Bayaran setiap 2 minggu, pusing kita cari uangnya. Tapi saya bilang, Tuhan kalau kita nggak selesai, didenda ini. Saya udah takut sekali. Nah pada waktu saya lemah itu, saya bilang, Tuhan kuatkan iman saya, yakin ini proyek dari Tuhan. Saya bisa, saya mampu, cuman Tuhan tolong bagaimana supaya saya bisa mengalami kemenangan. Nah supaya firman Allah ini bisa menjadi bukti ya. Saya rindu nih, kita membaca 1 ayat nih. Waktu saya gundah gulana, ya saya merasa ini bagaimana. Saya bingung sekali untuk menyelesaikannya. Pada waktu saya menunggu Pak Johar belum datang di bandara, saya buka firman Allah. Nah ini ada di dalam Ayub 37 ayat 21. Tolong yang bacakan. Ayub 37 ayat 21. Saya lagi menunggu Tuhan suruh baca ini. Ada beberapa perginya yang nantinya saya dapat ayat juga. Ini tapi salah satu ayat yang membuat saya tuh bangkit. Jadi iman saya menyala-nyala. Jadi rasanya saya pengen terbang aja buru-buru ke proyek. Silakan baca. Ayub 37 ayat 21. Ya silakan. Tayangkan boleh? Ditayangkan boleh? Tunda dulu ini slide yang sekarang supaya kita bisa lihat. Ayub 37 ayat 21 silakan.
Ayub 37 ayat 21, seketika terang tidak terlihat. Saya melihat keadaan sekarang ini gelap, terang tidak terlihat. Ini yang saya rasakan. Saya rasanya menjadi orang yang bertanggung jawab. Walaupun saya didukung oleh pimpinan, oleh semua bagian di perusahaan, dukung, yang penting pekerjaan ini cepat selesai. Tapi saya merasa, saya lihat ini gelap, ini bagaimana ini? Karena digelapkan mendung. Oh, saya tahu ada mendung. Bilang ada mendung. Ada mendung. Jadi orang kalau gelap tuh tahu gelapnya kenapa. Mati lampu, seperti saya kemarin jam 12 malam mati lampu. Saya udah tidur aja, jam 2 nyala, saudara ya. Senang saya. Ya tante nih nggak nyaman, nggak bisa tidur. Jadi dari jam 12 sampai nyala lampu, ya kalau anak kecil matanya jelinger gitu. Kalau saya udah tidur. Karena digelapkan mendung. Lalu, nah ini nih, ujuk-ujuk ini penting nih. Anak Tuhan harus terima berkat ujuk-ujuk, berkat tiba-tiba. Lalu angin berembus. wow, angin berembus. Coba begini, angin berembus. Ayo semua angin berembus. Ini belajar, ini pewahyuan. Wih, tiba-tiba angin berembus. Maka bersihlah cuaca. Wow, tepuk tangan bagi Tuhan, luar biasa. Angin berembus itu enggak lama-lama, bersih cuaca. Kalau kita bersih cuaca, kita bisa lihat matahari. Amin. Wow, saya tahu nih ada awan gelap nih. Saya mesti tanking ini. Batak sendiri sedikit saya. Aku harus tanking ini. Awan gelap, aku harus tanking ini. Jadi saya tanking. Jalan sama Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Pak Yohan seriusnya, karena Pak Yohan tahu ya tempat ini ya. Kita kerja di sana tuh luar biasa susahnya. Tiba-tiba begitu bersih, wow. Saya melihat, ini langsung saya loncat aja ya. Ada banyak kesaksian. Suatu saat saya foto project, mau laporan ini ke pimpinan. Cepat. Ya saya udah mungkin saksikan ya. Ada satu foto, saya melihat burung Raja Wali. Tangannya begini semua, Raja Wali begini nih. Bukan begini nih, ini burung perkutut ini. Raja Wali begini. Wow, ada burung Raja Wali di project. Wah, di situ saya yakin Roh Kudus akan tolong saya. Singkat kata, saudara, ini project di luar kemampuan kami, bisa selesai, semua dibayar, termasuk retensi dibayar. Beri tepuk tangan, luar biasa. Banyak orang tidak bisa tebus retensi karena banyak kendala. Tapi perusahaan kami selesai dengan luar biasa. Nah, pengalaman itu yang membuat kami kuat sampai sekarang ini. Kalau dari Tuhan tidak ada yang mustahil. Dari tindakan apa saja nih? Ada 3 tindakan yang mau saya lakukan, yang kita harus jadi contoh. Yang pertama, baca 2-3, bertindak dengan memandang pada kekekalan. Bapak Ibu Saudara, yang kita kerjakan, masalah berat, masalah keluarga, masalah pekerjaan, bisnis, masalah anak-anak, itu sementara. Katakan sementara. Jangan kita tinggalkan yang kekal. Pandang kepada kekekalan. Kalau Tuhan saja siapkan kita sampai nanti masuk dalam kerajaan sorga, gak mungkin kita gak ditolong di dunia ini. Makanya anak Tuhan kalau lihat bumi ini bergoncang, kita harus berkata, Tuhan, saya bersyukur Engkau Allah Immanuel. Engkau akan membuat kami tetap kuat. Karena kami memandang kepada kekekalan, kami diciptakan untuk masuk kepada kekekalan. Karena kami percaya kepada Engkau Juru Selamat yang memberikan aku hidup yang kekal. Jadi pencobaan itu semua sementara. Saya sudah 39 tahun kerja di tempat perusahaan yang sama ini. Banyak gak masalahnya? Banyak. Besar apa kecil? Besar. Tapi gak ada tuh yang gak selesai. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Semua selesai. Sekarang kami dapat pekerjaan yang kemarin yang ikut doa naik US. Saya kasih tahu, itu tuh proyek yang kami kerjakan. Wah, semua gembira. Karena sempat, saya pikir ini bukan, belum. Begitu ada, itu tuh. Wah, kita ini jadi kayak rombongan yang malu-maluin sedikit sama orang di gerbong yang lain. Itu ada 100 orang, kita 20 orang berdiri. Wow, itu proyek secara manusia tidak mungkin kami dapat. Wow, udahlah kalau cerita, tidak mungkin. Tetapi Tuhan beri, dan saya boleh bersaksi hari ini, proyek ini bukan hanya on schedule, proyek ini lebih cepat dari schedule yang ditentukan. Beri tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Karena kami ingin memuliakan Tuhan, bukan hanya mengejar profit, bukan mengejar hal-hal yang sementara. Kami rindu lewat pekerjaan kami, lewat bisnis kami, nama Tuhan dimuliakan.
Jadi kalau saya bersaksi sama staf kami, puji Tuhan, cuma nggak bilang haleluya aja saudara ya. Dia yes, 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 mereka senang saudara. Karena kita mengandalkan Tuhan. Jadi Musa tidak memandang apa yang sementara. Dia memandang kepada Tuhan. Dia lebih hidup mau dalam kebenaran, tidak mau hidup dalam dosa. Dia memandang kepada upah yang Tuhan sediakan. Luar biasa. Yang kedua kita baca, 2-3, bertindak dengan berani. Saya bisa membayangkan kalau saya pemimpin takut. Wow. Tapi saya selalu bawa pendamping. Ya, saya saksikan. Karena Pak Johar nggak bisa, saya ajak Pak Yosef. Pak Daniel udah pernah diajak? Belum ya? Belum ya? Tapi di itu ya, di Project Polyplex ya. Wah, itu saya ngadepin orang India tuh. Waduh, saudara. Biasa ya. Orang India ini kalau kita kejar, dia nggak kelihatan. Ada di belakang tiang, saudara ya. Waduh, saya kayaknya susah sekali. Proyek yang pertama, saya udah sering kali nggak bisa ngelihat dia di belakang tiang terus. Rugi, saudara. Benar-benar rugi. Tapi nggak tahu bagaimana pembukuannya untung. Saya betul ini rugi. Untung, Pak. Ini buktinya untung. Aduh, saya nggak ngerti dah. Oh, ini gambaran nanti yang kedua. Kalau kita kerja, untung. Benar. Beberapa tahun kemudian kami dapat kerjaan yang kedua. Wah, ternyata itu untung. Jadi saya selalu ambil positif. Pekerjaan rugi kok bukunya bisa untung. Ya, karena ya mungkin salah masuk dan lain sebagainya. Ya, bukan penggelapan. Saya berani. Saya minta pengurapan dari Tuhan. Pengurapan kuasa. Kan kalau Tuhan mengurapi kita dengan rohnya, kita diberikan kuasa. Berani menghadapi. Seperti Daud. Waktu diurapi oleh Nabi Samuel, sejak saat itu, dia berani. Dulu kok ada singa, kambingnya ditinggal mungkin. Domanya ditinggal, dia ngumpet saudara. Tapi setelah diurapi, singa, ini tak sobek-sobek nih singa, kira-kira kayak kertas saja. Dia lawan. Dia sobek mulut singa, dia pukul beruang. Berani. Nah, kita pun harus belajar dari Musa. Bertindak dengan berani. Ya, walaupun Musa belum pengalaman dalam memimpin, ya. Tetapi dia percaya Tuhan melepaskan bangsa Israel dari budak di Mesir menjadi bangsa yang bebas. Ya. Pasti Tuhan menolong. Mengapa nih Musa berani? Karena Musa melihat yang orang lain tidak lihat. Seperti Pak Yosef kemarin sampaikan, ya bujangnya Elisa itu nggak melihat apa yang Elisa lihat. Waduh, Tuanku, ini kita dikepung oleh banyak tentara Aram. Aduh, kamu tenang aja. Tuhan menolong kita. Mana yang kami lihat? Ada banyak tentara. Waduh, ribuan mungkin. Tapi dia katakan, Tuhan, lihat, perlihatkan apa yang kau ada di tengah-tengah kami. Sekarang kamu lihat lagi. Ya, karena yang tidak kelihatan itu dibuat melihat oleh Tuhan. Dan dia balik. Tuanku, ternyata yang menyertai kita jauh lebih banyak daripada bangsa Aram yang mengepung kita. Wah, beri tepuk tangan ya. Keberanian ini penting. Mengucapkan firman. Sehingga apa yang terjadi ya. Mereka memiliki keberanian di tengah-tengah kekurangan atau kelemahan. Ya, Musa melihat tidak takut. Karena dengan mata iman dia melihatnya. Ada kuasa yang jauh lebih besar dari kuasa Firaun. Ada kuasa yang jauh lebih besar dari kekuasaan di Mesir. Yaitu kuasa dari kerajaan Allah. Dari sorga. Wow. Saudara, beranilah. Karena kita benar. Saya kalau udah diurapi Tuhan, ya seperti ini saya merasa. Kita diurapi semua lah, bukannya saya. Saya berani berkata apa saja yang Tuhan taruh. Walaupun saya nggak paham juga. Bagaimana Bapak bisa percaya? Caranya bagaimana? Kamu bilang kelimpahan, caranya bagaimana? Pak, percaya aja. Iya, bisa ngomong percaya, tapi mana? Orang kan mau lihat bukti, saudara. Ya, saya saksikan juga. 2 tahun yang lalu, ya. Di tahun 2022 akhir. Saya dapat pewahyuan. Tuhan akan lakukan percepatan. Bilang percepatan. Pelipat gandaan, bilang. Kelimpahan, bilang. Oh, kelimpahan terjadi.
campur tangan Tuhan yang membuat kita cepat. Saudara yang bekerja, biasa kerja seminggu dengan orang yang sama. Ini 3 hari selesai, itu namanya apa? Percepatan, orangnya sama. Jadi saudara untung 4 hari itu. Nggak bayar upah 4 hari, karena 3 hari beres. Pelipat gandaan seperti apa? Ya itu, belahlah laut Teberau. Anginnya kecil ini kecil, kalau gede mungkin lebih kencang. Segini, taat aja. Tuhan kirim angin timur, itu pelipat gandaan. 5 ketur roti 2 ekor ikan mencukupkan kebutuhan 5.000 laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Apa yang kita butuhkan? Tak tahu lebih. Dihitung-hitung kurang, tapi kok bisa lebih? Kalau sudah merencanakan keuntungan, misalnya 1 tahun ini 10, saudara tanya, kok 20? Dapat dari mana ya? Siapa yang tambahin ya? Waduh, kelamaan mikirnya saudara. Saudara bilang, puji Tuhan, puji Tuhan. Aku rencana 10, dapat 20. Itu pelipat gandaan. Yang mengerti beri tepuk tangan, saudara. Tujuannya apa? Misi. Kasih tahu kiri kanan, tujuannya misi. Kasih tahu kiri kanan. Saya nangkep ini Bapak Ibu Saudara. Saya lobby ke grup supaya lakukan misi, jangan hanya beli aset. Aset itu sementara, misi itu kekal. Sampai kita ketemu dengan Bapa di sorga, misi itu diperhitungkan. Apa yang kita persembahkan untuk misi. Kalau aset nggak ditanya, rumahmu berapa yang ditinggal, nggak ditanya. Saudara. Apa yang kau lakukan buat orang-orang yang perlu diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Yang ketiga, yuk kita baca 2-3. Bertindak karena taat pada firman Tuhan. Taat saja. Saya begitu melihat, saya tangking, wah. Saya melihat Raja Wali ada di tengah proyek. Bukan sekali. Saya melihat ada, saya fotonya ada. Kalau saya cari pasti ada. Karena saya nggak pernah hilangin foto-foto itu. Makanya sampai HP ini lelet juga saudara ya. Ya tante suka ngomong, buang-buangin ya nggak perlu, biar aja lah. Nanti kalau lelet ya baru kita buang. Karena saya merasa ada hal-hal yang perlu saya ulang lagi lihat. Taat saja. Seperti persepuluhan, saudara taat saja. Saya mengajarkan kepada anak-anak, taat saja. Dan saya melihat anak-anak yang memberikan persepuluhan dengan taat, diberkati berlimpah, limpah, 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 limpah. Saudaraku, ayo kita beriman, bertindak, karena itu firman, kita taat. Ya, bisa saja timbul di dalam pikiran Musa, benar enggak nih terjadi kalau saya oleskan darah anak domba ini, benar enggak kami, anak sulung kami selamat? Udah pokoknya ikutin saja. Ternyata betul, hanya orang-orang Mesir yang anak sulungnya mati, tapi dia orang Israel enggak, karena mereka taat. Kita memilih taat kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Jadi Musa memerintahkan supaya bangsa Israel mengoleskan darah pada tiang pintu, dan mereka melihat, mereka diluputkan dari maut. Wah, akhirnya mereka mengalami mujizat ya. Laut Teberau terbelah 2. Yang terakhir, bilang terakhir. Saya tahu kiri kanan ini benar terakhir gitu ya. Tapi saya rasa ditambahin 15 menit masih mantap ini ya. Tapi enggak ya, Pak Wi udah kasih kode ya. Yang keempat, ini akan kita alami mujizat. Kalau saudara memandang kepada kekekalan, kalau saudara berani bertindak karena saudara sudah mempunyai iman yang dari Tuhan, saudara lakukan itu karena taat kepada firman, bukan disuruh oleh manusia. Mujizat terjadi. Saudara, hidup ini akan merupakan rangkaian-rangkaian karya Allah yang besar. Saya merasa di usia saya seperti ini, semua terbatas. Tapi waktu mujizat terjadi, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sesuatu yang mustahil, tidak mustahil lagi. Wow, pada akhirnya, ya karena kita memandang kepada kekekalan, dengan berani melakukan firman, dan kita taat kepada firman Tuhan, mujizat terjadi. Bangsa Israel mengalami. Silakan pemain musik bantu saya, kita nyanyikan pujian tadi. Ku yakin saat kau berfirman, Tuhan hadir. Musa terbatas, tetapi Musa hidupnya benar-benar belajar mengandalkan Tuhan. Musa dikenal bukan hanya memimpin bangsa yang besar, 1 juta lebih keluar dari Mesir menuju Kanaan. Bukan hanya itu, bukan hanya dia sebagai pemimpin seperti manajer yang hebat, bukan. Tetapi Alkitab berbicara karena iman. Karena iman Musa,
dia bisa memimpin. Kapan dia pilih mengintai? Dia suruh orang mengintai. Ada 10 ngomongin negatif, yang 2 ngomongnya positif. Tuhan bicara, yang 2 itulah yang dari Tuhan, yaitu Yosua dan Kaleb. Sehingga bangsa Israel bisa menang menghadapi bangsa-bangsa. Luar biasa. Beri tepuk tangan bagi Tuhan yang sudah memberkati kita. Ku yakin saat kau berfirman, oh terima kasih Tuhan, kau baik. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari kita berdiri semua. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Biarlah musik mengalunkan pujian ini dengan lembut. Mari kita ambil 1 menit. Saudara, percayakah bahwa kita akan dikenal bukan karena hebat bisnis usahanya, kekayaannya, bukan karena kita banyak anaknya atau pemimpin dari organisasi atau di gereja, tapi kita akan dikenal karena kita orang yang beriman, tetap percaya, tetap teguh berakar kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Musa dikenal bukan dia hebat, bukan dia karena memimpin orang-orang begitu banyak, 1 juta lebih jiwa-jiwa dari Mesir dibawa ke tanah perjanjian. Bukan sebagai pemimpin besar karena bisa mengatur ini dan itu, tapi dia dikenal karena dia percaya akan perkataan Tuhan, dia percaya akan perintah Tuhan. Hari ini pandang kepada kekekalan, jangan terikat oleh duniawi yang mengikat, membawa kita terjerumus ke dalam dosa. Berikan, minta keberanian dari Tuhan untuk melangkah. Dan kita berkata, aku mau taat, melakukan apa yang Kau perintahkan. Maka mujizat akan terjadi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan ku katakan, bagi Tuhan pandang kepada kekekalan. Minta keberanian bertindak, minta
sikipiki fakata kaya rofakata. Benar Tuhan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Apabila Engkau sudah bertindak di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Yang terus hari lepas hari untuk mengingatkan kami Tuhan. Untuk kami lebih lagi Tuhan dekat dengan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan saat pada siang hari ini Tuhan. Di mana Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Engkau mau melawat kami Tuhan pribadi lepas pribadi Tuhan. Sehingga kebenaran firman-Mu Tuhan benar-benar akan menjadi remah di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau melakukan Tuhan di dalam kehidupan kami hari-hari ya Bapa. Bapa, berikan kami beranian Tuhan. Untuk kami bisa bertindak Tuhan. Berikan kami Tuhan Yesus anak-anak yang taat akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Untuk kami bisa melakukan apa yang menjadi kerinduan-Mu, apa yang menjadi keinginan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah mengecewakan kami ya Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih, thanks Lord Jesus. Engkau sungguh baik Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Bawa jemaat-Mu Tuhan untuk tidak menjadi orang yang ragu-ragu, yang takut Tuhan. Tapi mau bertindak Tuhan Yesus melakukan kebenaran firman itu ya Tuhan Yesus Kristus. Tanpa Engkau Tuhan, tanpa kami mengandalkan Engkau atau tergantung pada Engkau Tuhan, kami gak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau sentuh hati kami semua yang hadir Tuhan. Kau masuk semakin dalam Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau meresponi Tuhan isi hati-Mu, kebenaran firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau meresponinya Bapa. Kami mau bertindak Tuhan. Kami mau belajar iman kami itu bertindak Tuhan. Kami gak mau Tuhan hanya di level yang seperti biasa Tuhan. Tapi kami mau naik tingkat Tuhan. Levelnya semakin hari semakin naik Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Bapak Ibu kita memberkati hamba-Nya yang telah menyatakan kebenaran firman Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah Engkau percayakan Tuhan. Untuk menyatakan isi hati-Mu untuk kami semua Tuhan. Kami bersyukur kami semakin dikuatkan, kami semakin diteguhkan Tuhan oleh kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu Bapak Pembina kami Tuhan, Bapak Pendeta Samuel Kusnadi Tuhan. Kau pakai dia lebih dahsyat lagi Tuhan. Pengurapan yang baru terus mengalir di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya, di dalam pekerjaannya, di dalam rumah tangganya ya Bapak. Urapan yang baru terus mengalir dan mengalir Tuhan Yesus Kristus. Oh Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan mereka ya Bapa. Engkau tahu isi hatinya Tuhan. Kau kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati ya Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, dimanapun Bapak Samuel melangkahkan kaki, di situ penyertaan-Mu selalu ada Tuhan Yesus Kristus. Oh biarlah Bapak Sam menjadi berkat, menjadi terang dimanapun dia berada ya Tuhan Yesus. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan Yesus Kristus oleh karena perbuatan Pak Sam Tuhan di setiap lingkungan-lingkungan yang ada ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pewahyuan-pewahyuan yang baru terus mengalir dalam kehidupannya ya Bapak. Berkati rumah tangganya, berkati istri, anak, cucu, mantunya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Bahwa mereka semakin melekat dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Semakin mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan proyek yang sedang dikerjakan akan selesai tepat pada waktunya ya Tuhan. Seperti firman-Mu tadi katakan Bapak, tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Apabila Engkau sudah bekerja, gak ada satupun manusia yang bisa menghalanginya, yang menggagalkannya ya Tuhan. Oleh sebab itu kami serahkan Tuhan sekali lagi segala proyek Pak Sam ke dalam tangan-Mu. Berkati pelayanannya Bapak. Berkat kesehatan, sukacita selalu ada dalam kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kau juga memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Pemain musik, singer, WL, multimedia, aser Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Kau juga berkati Tuhan, Bapak Gembala jemaat kami Tuhan. Pak Yosef Tuhan Yesus Kristus. Oh Tuhan Yesus, Engkau berkati Tuhan, berkati pelayanannya Tuhan. Semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, musikata kayarin namayamu, musikata kayarin namayamu. Kau berikan kekuatan Tuhan. Kau semakin teguhkan Tuhan kebenaran firman-Mu di dalam pelayanan Pak Yosef Tuhan.
Berkati rumah tangganya, berkati istri anaknya Tuhan. Berkati apa yang menjadi pergumulan kerinduan mereka ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau kerjakan Tuhan tepat pada waktunya Tuhan. Biarlah mereka mengerjakan apa yang menjadian mereka Tuhan. Biar Engkau sendiri juga akan mengerjakan apa yang menjadi bahagianmu Tuhan di dalam rumah tangga Pak Yosef, serta istri dan anaknya Tuhan. Kau juga memberkati para staf gembala ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama bersafaat untuk pemilu yang sebentar lagi beberapa hari ini kita akan lakukan. Kita sama-sama angkat doa untuk pemilu ini. Oh shikata kayare namayamu, shikata kayare namayamu. Bapak kami berdoa untuk pemilu Tuhan. Tidak henti-hentinya kami akan terus Tuhan berdoa. Karena kami percaya Tuhan Yesus Kristus Engkau akan melakukan yang terbaik Tuhan. Tapi Engkau ingin Tuhan agar kami juga Tuhan mau merendahkan hati, datang bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami berdoa untuk pemilu ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan berjalan dengan kondusif Tuhan, aman Tuhan Yesus. Tidak ada halangan atau tantangan apapun Tuhan Yesus. Semuanya lancar Tuhan. Engkau berkati calon-calon ini Tuhan. Ketiga calon ini Tuhan Yesus Kristus. Biarlah mereka bersaing dengan sehat Tuhan Yesus Kristus. Mereka tidak saling menjatuhkan tapi saling menguatkan Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan Yesus. Apabila Tuhan Kau tahu Tuhan kuasa-kuasa kegelapan Tuhan yang ada ya Tuhan. Segala perdukunan, okultisme Tuhan kami bersatu hati kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau gagalkan Tuhan apabila ada kuasa-kuasa kegelapan Tuhan yang turut campur tangan di dalam pemilihan pemilu ini Tuhan. Kami bersatu hati kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami gagalkan Tuhan. Biar kehendak-Mu saja yang terjadi. Keputusan-keputusan semuanya itu berasal daripada Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami percaya Tuhan Kau akan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Pemimpin yang terbaik, pemimpin yang benar-benar takut akan Tuhan. Oh Tuhan yang berintegritas, yang baik, yang positif Tuhan. Yang mau bekerja Tuhan Yesus Kristus. Yang memiliki tanggung jawab Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Bangsa ini tidak kecil Tuhan, tapi besar Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kami membutuhkan pemimpin yang benar-benar Tuhan Yesus. Yang benar-benar dengan komitmen Tuhan Yesus Kristus. Tidak hanya janji-janji saja Tuhan, tapi benar-benar Tuhan Yesus mau melakukan yang terbaik untuk bangsa yang tercinta ini, bangsa Indonesia ini Tuhan. Sehingga bangsa ini bisa dilihat oleh orang-orang di luar. Sehingga bangsa Indonesia bisa menjadi berkat, menjadi terang, menjadi jawaban Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pemilu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga, Engkau juga Tuhan memberkati Tuhan Yesus keamanan bangsa kami Tuhan Yesus. Kau memberkati Polri Tuhan. Kau memberkati BIN Tuhan Yesus Kristus. Semua Tuhan yang turut bekerja, yang turut Tuhan. Kau berkati mereka untuk menjaga Tuhan, keamanan Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Di setiap desa, di setiap kota, di setiap dimanapun Tuhan, sudut-sudut Tuhan Yesus Kristus. Kau Tuhan, Kau jaga dan lindungi Tuhan. Sehingga bangsa Indonesia ini aman. Oh Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan pemilu ini ke dalam tangan kasih sayang-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang terbaik yang akan kami terima untuk bangsa kami ini Tuhan. Thanks Lord Jesus, thanks Lord. Terima kasih Tuhan. Tuhan sebentar lagi kami akan memberikan Tuhan yang terbaik untuk Engkau persembahan Tuhan. Kau berkati anak-anak-Mu Tuhan yang telah memberikan dengan sepenuh hatinya Tuhan. Kau berkati Tuhan, Kau kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda untuk mereka ya Tuhan. Mereka yang belum dapat pekerjaan, Kau berikan lapangan pekerjaan Tuhan. Mereka yang sedang susah Tuhan, Engkau hibur mereka ya Tuhan. Anak-anak-Mu, jemaat-Mu ini ya Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan Yesus. Mereka yang datang dengan sakit penyakit, Engkau sembuhkan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati persembahan ini Tuhan. Kau berkati bendahara kami Tuhan. Berikan roh hikmat di dalam mengelola keuangan ini ya Bapak. Semua ini untuk hormat kemuliaan-Mu saja Tuhan. Nama-Mu semakin ditinggikan Tuhan di gereja GBI Citra Raya ini Tuhan. Oh setiap orang yang datang Tuhan benar-benar Engkau lawat Tuhan. Oh terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Segala pujian, hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin. Kita percaya kita sudah diberkati oleh firman Tuhan hari ini, amin. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu dan kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita persiapan persembahan kita sambil kita naikkan pujian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
Saudara, kami persilakan untuk duduk kembali. Kita akan menyaksikan pengumuman gereja untuk 1 minggu ke depan. Setelah itu kita juga akan mendengarkan pengumuman dari Ketua Guru Sekolah Minggu. Kami persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Berikut adalah pengumuman gereja lokal kita khusus untuk 1 minggu ke depan. Bapak Ibu Saudara, hadirilah ibadah KKRMS KGBI Citra Raya yang akan dilayani oleh Bapak Pastor Nathan Subroto. Ibadah ini akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 Februari pukul 7 pagi di ibadah pertama. Untuk itu jangan lewatkan kesempatan ini dan raih berkat-berkat spesial yang akan membawa Bapak Ibu Saudara menjadi murid Kristus yang rindu terus belajar bertumbuh menjadi murid Kristus. Dan pada kesempatan ini juga kami mengajak Bapak Ibu Saudara jemaat-jemaat Tuhan untuk hadir dalam ibadah kedua Minggu 18 Februari pukul 9 pagi yang akan dilayani oleh hambanya Bapak Henry Huta Barat. Mari Bapak Ibu Saudara kita semakin antusias belajar firman Tuhan dan semakin rindu untuk diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Hadirilah ibadah raya GBI Ginosko pada hari Minggu 11 dan 18 Februari pukul 16.00 bertempat di rumah keluarga Bapak Kinceng Kampung Sadang Cisoka, mengundang jemaat-jemaat Tuhan yang ada di wilayah Cisoka dan sekitarnya untuk menghadiri ibadah raya ini. Untuk informasi silakan menghubungi Bapak Pendeta Pratama Coki Tambunan. Ibadah Raya GBI Kairos Telaga Bestari diadakan setiap hari Minggu pukul 17.00. Untuk itu kami mengundang seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang ada di wilayah Telaga Bestari dan sekitarnya untuk menghadiri pertemuan ibadah raya ini. Untuk informasi silakan menghubungi Ibu Pendeta Pratama Eni Kusrini. Bapak Ibu Saudara, Ketua-Ketua Komsel, Ketua-Ketua Bidang, kami informasikan ada pertemuan Komsel Inti yang diadakan pada hari Selasa tanggal 13 Februari, tepat pada pukul 19.30 atau jam 7.30 malam, onsite di gereja. Pertemuan Komsel Inti ini wajib dihadiri oleh staf gembala, Ketua-Ketua Bidang, Ketua-Ketua Komsel, termasuk Ketua-Ketua Komsel yang ada di youth, wajib menghadiri pertemuan Komsel Inti ini. Bapak Ibu Saudara, teruslah setia mengikuti Mesbah Doa Keluarga dan dalam pertemuan kali ini, Mesbah Doa Keluarga akan dilayani oleh Bapak Daniel Boymau dengan tema Mencerminkan Kemuliaan Tuhan. Pertemuan Mesbah Doa Keluarga ini akan rutin diadakan setiap hari Senin setiap minggunya. Pertemuan akan dimulai pada pukul 19.30 melalui online Zoom. Mari kita bersama-sama bertumbuh menjadi keluarga yang sehat secara rohani. Oleh sebab itu kami mengundang seluruh jemaat-jemaat Tuhan dan seluruh pelayan Tuhan untuk menghadiri pertemuan Mesbah Doa Keluarga ini. Informasi bagi seluruh pelayan-pelayan Tuhan, ada pertemuan doa dan puasa pelayan-pelayan Tuhan GBI Citra Raya setiap hari Jumat pukul 19.30 bertempat di ruang ibadah gereja, mewajibkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan dan terkhusus pelayan yang melayani di ibadah hari Minggu wajib mengambil bagian dalam doa dan puasa ini serta mengikuti pertemuan doa dan puasa setiap hari Jumat di gereja GBI Citra Raya. Pertemuan ini juga terbuka bagi seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang ingin ikut serta dalam pertemuan doa dan puasa ini. Untuk informasi silakan menghubungi Ibu Mega. Ada pertemuan pengarahan pelayan-pelayan baru bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mendaftar menjadi pelayan baru di gereja GBI Citra Raya, maka diwajibkan untuk mengikuti pertemuan pengarahan ini pada hari Selasa tanggal 20 Februari pukul 19.30 bertempat di gereja GBI Citra Raya. Pemilih yang sudah terdapat dalam daftar pemilih tetap atau DPT dapat menggunakan hak suaranya di tempat pemungutan suara atau TPS pada Rabu 14 Februari 2024 mulai pukul 7 hingga 13 waktu setempat. Sebelum mencoblos, pemilih harus membawa dokumen-dokumen sebagai berikut ke TPS yang sudah ditentukan. Di antaranya, pertama, formulir pemberitahuan model C6. Kedua, kartu tanda penduduk atau KTP elektronik. Setelah dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara, kemudian pemilih diarahkan untuk mencoblos di dalam bilik suara yang tersedia. Pertama, pemilih dapat mencoblos 1 kali pada nomor, nama, foto pasangan calon, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam 1 kotak suara pada surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Selanjutnya, setelah mencoblos, lipatlah surat suara sesuai petunjuk. Kemudian, masukkan surat suara yang sudah dilipat ke dalam kotak yang tersedia. Sebelum meninggalkan TPS, pemilih wajib mencelupkan salah satu jari ke tinta.
Bapak Ibu Saudaraku, kami informasikan GBI Citra Raya mengadakan gerakan Doaku 5224. Doa ini adalah doa puasa di mana kita dipanggil untuk mengawal pemilu dengan menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Doa ini kita laksanakan 5 hari berturut-turut dimulai pada tanggal 12 sampai 16 Februari. Bapak Ibu Saudara bisa melaksanakannya di rumah masing-masing. Ambil waktu terbaik Saudara untuk menaikkan doa-doa untuk pemilu ini. Adapun pokok doa, kita berdoa untuk keamanan pemilu, pemilihan berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Adanya antusias masyarakat untuk menggunakan hak suaranya menentukan masa depan Indonesia. Berdoa agar Tuhan memilihkan presiden dan wakil presiden sesuai dengan kehendak Tuhan. Serta doakan anggota legislatif yang terpilih bisa menjalankan tugas kenegaraan dengan jujur dan bertanggung jawab. Bahkan kita juga berdoa kiranya Tuhan menganugerahkan cuaca yang baik di hari pemilu nanti. Bapak Ibu Saudara, kami informasikan telah dibuka kelas pemuritan MSK Modul 1 dengan materi terbaru. Oleh sebab itu kami mendorong seluruh jemaat-jemaat Tuhan untuk bisa mendaftar mengikuti kelas pemuritan MSK yang baru ini. Kelas pemuritan MSK adalah kelas di mana Bapak Ibu Saudara akan dilatih, dimentor untuk memiliki pola hidup menjadi seperti Kristus. Untuk informasi pendaftaran akan ditutup pada tanggal 21 Februari. Kelas pemuritan MSK akan dimulai pada hari Jumat 1 Maret pukul 19.30 bertempat di gereja GBI Citra Raya. Biaya pendaftaran dikenakan sebesar Rp30.000 per orang. Biaya ini untuk pengadaan buku MSK modul baru yang akan diberikan kepada peserta MSK dan juga penyediaan konsumsi peserta MSK. Oleh sebab itu tunggu apalagi, daftarkan segera diri Bapak Ibu Saudara dalam kelas pemuritan menjadi seperti Kristus ini. Bapak Ibu Saudara bisa mendaftar melalui usher di meja depan, atau Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi ketua komsel masing-masing, atau hubungi Bapak Effendi di nomor 0899 696 1983. Biaya pendaftaran dapat Bapak Ibu Saudara bayarkan langsung kepada Ibu Yuli di setiap pertemuan ibadah raya hari Minggu. Kami mengundang seluruh orang tua murid sekolah minggu untuk hadir dalam acara Parents Meeting Sekolah Minggu tanggal 17 Februari pukul 10 pagi bertempat di Gereja GBI Citra Raya. Kami sangat menghimbau seluruh orang tua murid sekolah minggu untuk hadir dalam acara ini karena ada penjelasan kurikulum dan agenda sekolah minggu dalam 1 tahun ke depan, serta ada sesi doa pengurapan bagi kedua orang tua dan anak oleh Bapak Gembala Pembina. Oleh sebab itu jangan lewatkan acara ini dan hadirlah bersama-sama dalam acara Parents Meeting Sekolah Minggu GBI Citra Raya. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam sehati. Shalom. Shalom Bapak Ibu semuanya. Ya, selamat Hari Raya Imlek, Kyonghi. Ya, Bapak Ibu, saya minta waktunya sebentar ya. Saya dari perwakilan guru sekolah minggu ingin menyampaikan kepada Ibu dan Bapak orang tua wali murid Sekolah Minggu GBI Citra Raya yang kesempatan pada hari Sabtu tanggal 17 Februari untuk hadir di acara Parents Meeting. Karena acara Parents Meeting ini sangat penting ya Bapak Ibu, terutama untuk putra-putrinya yang bersekolah di SD negeri, karena kami akan menjelaskan kurikulum yang akan kami jelaskan yang akan kami ajarkan kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi diharapkan menyisihkan waktunya ya Bapak Ibu ya untuk menghadiri acara Parents Meeting ini, karena acara Parents Meeting ini sangat penting dan juga nanti akan disertai juga oleh doa pengurapan oleh Bapak Gembala Pembina dan kedua orang tua dan anak-anaknya nanti akan kita doakan bersama-sama. Ya Bapak Ibu ya, jadi yang anaknya bersekolah minggu di gereja diharapkan untuk hadir di acara Parents Meeting nanti. Dan juga kami juga akan menjelaskan kegiatan 1 tahun sekolah minggu itu apa saja, kami akan jelaskan juga di acara Parents Meeting nanti. Ya Bapak Ibu, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Untuk selanjutnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kami mengundang hambanya untuk menutup dalam ibadah. Shalom semuanya, diberkati Tuhan siang hari ini, amin. Kalau kita memiliki iman dan ketaatan, saya yakin ada terobosan dalam kehidupan kita. Mujizat Allah akan kita rasakan dan kuasanya akan dapat kita rasakan juga. Kita akan berdampak dimanapun kita berada, amin. Baik, sebelum saya akhiri, adakah di antara kita yang hari ini baru pertama kali hadir di tempat ini untuk beribadah?
Kalau ada boleh lambaikan tangannya. Oh, nggak ada ya. Baik, kita akan akhiri ibadah siang hari ini. Kita berdiri bersama-sama, kita nyatakan besar anugerah-Mu. Bersyukur karena kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Engkau melimpahkan anugerah-Mu yang semakin besar dalam setiap kehidupan kami. Biar demikianlah iman kami tumbuh semakin kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Sehingga kami boleh menikmati segala berkat kebaikan Allah. Kuasa mujizat-Mu boleh nyata dalam setiap kehidupan kami. Hidup kami akan mengalami terobosan dan lawatan Allah terjadi dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima hari ini lewat ibadah yang luar biasa hari ini Tuhan. Biar itu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Kami miliki iman yang besar Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu, Bapak Gembala Pembina yang sudah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Engkau terus urapi hamba-Mu. Pakai senantiasa dalam tugas-tugas pelayanan hamba-Mu. Dalam apapun yang dikerjakan. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas setiap kami umat-umat-Mu. Kami pulang membawa kemenangan, kami pulang membawa berkat Allah, dan kami pulang, kami boleh dipakai menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-umat-Mu yang sudah datang, setiap kami para hamba-hamba-Mu, para pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian dalam ibadah pada pagi dan siang ini. Juga guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani anak-anak sekolah minggu. Bahkan siang ini akan ada ibadatin, berkati hamba-hamba-Mu, para pelayan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang luar biasa pada siang hari ini. Hamba berdoa karena sebentar kami akan ada pesta demokrasi di bangsa ini. Kami percaya Engkau akan nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah bangsa ini. Limpahkan berkat keamanan, damai sejahtera Tuhan. Sehingga pemilu dapat berjalan dengan lancar. Dan kami boleh melihat campur tangan Tuhan yang dahsyat atas Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh bersyukur kepada-Mu dan kami boleh menerima berkat yang daripada Engkau ya Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, tanda kita berserah dan berharap kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan dibawa tetap naik, bukan turun. Tuhan akan melimpahkan berkat dari surga turun atas kehidupanmu. Sehingga apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan lewat setiap kehidupanmu. Sehingga lewat hidupmu, engkau akan membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya. Oleh sebab itu pulang dan terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa di surga. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang akan memberikan penghiburan kekuatan dan menyertai hidup kita mulai siang hari ini sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita semua.